warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk belajar dan bertemu kembali dalam pembelajaran fisika bersama saya Asih Aulianita. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan kalian berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita lakukan pada hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk hari ini, pertemuan kita kali ini yaitu masih membahas tentang materi gerak benda pada lintasan lurus gitu ya. Kalau minggu lalu yang kita bahas itu adalah tentang jenis gerak lurus. Nah, pertemuan kali ini apa yang kita bahas? Silahkan disimak baik-baik ya. Gerak benda pada lintasan lurus. Nah, kalau minggu lalu yang kita bahas itu adalah tentang jenis gerak lurus, yaitu dibedakan menjadi gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, untuk minggu ini yang akan kita bahas itu adalah tentang gerak vertikal. Gerak vertikal ini termasuk gerak lurus juga, gerak benda pada lintasan lurus, hanya saja kalau minggu lalu gerak lurus pada sumbu horizontal atau mendatar. Nah, sekarang kita akan membahas tentang gerak vertikalnya, berarti ke atas dan ke bawah. Nah, sekarang bisa kalian lihat peta konsepnya mencakup apa saja sih? Oh, yang pertama adalah gerak jatuh bebas, kemudian yang kedua itu adalah gerak vertikal ke atas, dan yang ketiga itu adalah gerak vertikal ke bawah. Jadi ini yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Gerak vertikal. Nah, bisa kalian lihat pada gambar ada gerak vertikal ke bawah, ke atas, kemudian ada gerak parabola juga ya. Nah, yang pertama adalah gerak jatuh bebas. Apa sih gerak jatuh bebas? Gerak jatuh bebas itu adalah gerak suatu benda yang jatuh dari ketinggian tertentu tanpa kecepatan awal. Rumusnya dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi, sehingga gerak jatuh bebas itu termasuk gerak lurus berubah beraturan, gitu ya. Yang mana untuk persamaan gerak jatuh bebas itu sama saja dengan persamaan gerak lurus berubah beraturan, sehingga untuk A-nya pada rumus GLBB itu diganti dengan G, sama-sama percepatan. Untuk G-nya adalah percepatan gravitasi bumi gitu ya, karena tadi untuk gerak jatuh bebas itu adalah dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi. Untuk V0-nya sama dengan 0. Jadi untuk gerak jatuh bebas itu tanpa kecepatan awal. Jadi kalau bisa dibilang gerak jatuh bebas ini adalah gerak yang tanpa sengaja. Jadi benda tersebut tidak sengaja terjatuh sehingga tidak memiliki kecepatan awal. Kemudian untuk S, jarak itu sama saja dengan ketinggian. Tuh. Maka rumusnya adalah mencari kecepatannya itu adalah V sama dengan G kali T. Kemudian kalau dalam soal yang diketahui ada ketinggian, maka rumusnya menjadi V kuadrat sama dengan 2GH. Nah, kalau misalnya yang ditanya adalah ketinggian, berarti setengah GT kuadrat. Gitu. Nah, ini adalah keterangannya. VT adalah kecepatan saat waktu tertentu, sedangkan G adalah percepatan gravitasi bumi, T adalah waktu, dan H adalah jarak atau perpindahan atau ketinggian. Nah, ini adalah contoh gerak jatuh bebas. Jadi misalnya ada sebuah ada buah yang tiba-tiba jatuh ke atas permukaan tanah, berarti itu adalah gerak jatuh bebas. Dan yang kedua, bisa kalian lihat gerak vertikal ke bawah, berarti gerak suatu benda yang dilemparkan vertikal ke bawah dengan kecepatan awal V0, berarti ada kecepatan. Bedanya dengan gerak jatuh bebas, kalau gerak jatuh bebas itu tanpa kecepatan awal. Kalau vertikal ke bawah berarti ada kecepatan awal tertentu. Berarti ini bisa kita asumsikan bahwa gerak vertikal ke bawah ini adalah gerak yang disengaja sehingga ada kecepatan awal dan percepatan G. Rumusnya bisa kalian lihat, VT sama dengan V0 ditambah G kali T. Kenapa ditambah?
karena dia gerak vertikal ke bawah searah dengan percepatan gravitasi bumi. Nah, kemudian VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2GH, dan H sama dengan V0T ditambah setengah GT kuadrat. Jadi ini sebenarnya pada dasarnya kalau kalian lihat pertemuan minggu lalu, kalian ingat kembali, ini sama aja dengan gerak lurus berubah beraturan. Hanya saja untuk A-nya ini diganti dengan G nih, sedangkan untuk untuk S pada GLBB diganti dengan H pada gerak vertikal ke bawah. Jadi kalau kalian sudah hafal rumus di GLBB, di gerak vertikal hanya tinggal mengganti simbolnya saja. Untuk S kalau di GLBB itu adalah jarak, sedangkan di gerak vertikal ke bawah itu adalah H, yaitu sama saja dengan ketinggian. Nah, ini adalah keterangannya. Nah, ini adalah contoh gerak vertikal ke bawah. Berarti ada seseorang yang memang sengaja melemparkan sebuah benda ke bawah. Berarti ada kecepatan awal. Kemudian yang ketiga adalah gerak vertikal ke atas. Berarti benda tersebut dilempar ke atas dengan kecepatan awal tertentu. Rumusnya sama seperti rumus gerak vertikal ke bawah, hanya tandanya adalah negatif. Kenapa negatif? Karena berlawanan arah dengan percepatan gravitasi bumi gitu. Nah, jadi sama aja semuanya. Nah, gerak vertikal ke atas berarti benda sengaja dilemparkan ke atas. Sekarang bisa kalian perhatikan lagi. Nah, pada gerak vertikal ke atas bisa kalian lihat pada gambar, ketika benda tersebut dilempar ke atas berarti kan ada kecepatan awal. Nah, benda kalau kalian peragakan di rumah ya, kalian lakukan di rumah ketika kalian melemparkan benda ke atas, itu kan pada saat di titik tertentu dia akan diam sebelum dia kembali ke bawah. Artinya benda tersebut sudah mencapai di ketinggian maksimum. Ketika berada di ketinggian maksimum, kecepatan akan semakin kecil sehingga akan stop sebentar sebelum dia kembali ke bawah. Berarti kecepatan di tinggi maksimum itu sama dengan 0. Kalian lihat kelajuan benda sama dengan 0 di titik tertinggi. Sehingga rumusnya, waktu yang diperlukan ketika benda itu sampai di ketinggian maksimum itu adalah T naik sama dengan V0 per G. Bagaimana H max-nya, ketinggian maksimumnya? Rumusnya adalah V0 kuadrat dibagi 2G. Tuh. Jadi ini adalah waktu ketika benda tersebut sampai di ketinggian maksimum, yaitu V0 per G. Kemudian berapakah ketinggian maksimum yang dicapai benda? Berarti rumusnya adalah V0 kuadrat per 2G. Kemudian setelah dia stop sebentar kan benda tersebut akan kembali ke bawah. Artinya karena ada percepatan gravitasi tadi kan, saat mulai turun maka persamaannya sama seperti gerak jatuh karena tidak ada kecepatan awal, berarti jadi keadaan kedua. Berarti dari posisi B ke A, maka T turunnya ya sama. Ketika misalnya dari A ke B ini waktunya 2 sekon, berarti turunnya juga sama, yaitu 2 sekon jika jika kecepatan angin tidak mempengaruhi, jika diasumsikan bahwa kecepatan angin tidak mempengaruhi. Berarti T turunnya adalah V0 per G. Dengan demikian, waktu yang dibutuhkan bola untuk naik dan turun maka bisa kita tulis, yaitu 2V0 per G. Kalau naik aja V0 per G, turun juga V0 per G, berarti kan untuk naik dan turun adalah 2 kali V0 per G. Maka rumusnya menjadi seperti ini gitu ya. Atau kalau misalnya kecepatan awal tidak diketahui, yang diketahui hanya ketinggian maksimum, berarti pakai rumus yang ini, yaitu akar dari 2H max dibagi dengan G-nya gitu. Nanti kalau untuk percepatan gravitasi, kalau di dalam soal sudah diketahui 9,8, kalian pakai 9,8 ya. Tapi kalau misalnya tidak diketahui, kalian pakai yang mudah, yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Nah, ini adalah keterangannya. H max ketinggian maksimum, satuannya meter, T naik yaitu waktu benda naik sekon, sedangkan T turun berarti waktu benda ketika turun, yaitu sama satuannya adalah sekon. Jadi bisa kalian pahami ya. Selanjutnya kita langsung ke contoh soal. Nah, contoh soal, sebuah bola yang pertama ya, sebuah bola terjatuh dari lantai 6 sebuah gedung.
Gedung tersebut tiap satu lantai memiliki ketinggian 5 meter. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, hitung kecepatan dan waktu bola sampai ke tanah. Berarti dia termasuk gerak vertikal ke bawah, gitu ya. Oh tidak, ini adalah gerak jatuh bebas. Ya, ini gerak jatuh bebas, Ibu. Nah, karena apa? Terjatuh, berarti kan tidak sengaja terjatuh. Nah, bisa kalian lihat yang diketahui adalah ketinggian, karena dia memiliki 6 lantai dan setiap lantai itu adalah 5 meter, berarti dari 6 lantai tersebut ketinggiannya adalah 30 meter, yaitu 6 dikalikan 5. Kemudian untuk G-nya adalah 10 meter per sekon. Kenapa sih kok bisa dia disebut gerak jatuh bebas, Bu? Karena dia terjatuh, artinya tanpa sengaja, sehingga tidak ada kecepatan awal. Seperti Ibu bilang tadi bahwa gerak vertikal ke bawah, bedanya gerak vertikal ke bawah dan gerak jatuh bebas. Kalau gerak jatuh bebas itu tidak sengaja. Kalau vertikal ke bawah berarti disengaja karena dia dilempar dengan kecepatan awal. Yang ditanyakan kecepatan dan waktu sampai ke tanah. Bisa kalian lihat, berarti yang kalian pakai adalah persamaan di gerak jatuh bebas, sehingga V sama dengan akar dari 2GH, tuh ya. Karena di persamaannya tadi kan V kuadrat sama dengan 2GH, berarti kalau mencari V-nya akar 2GH, sehingga akar dari 2 kali 10 kali 30 yaitu 10 akar 6 meter per sekon. Sekarang bagaimana waktunya? Waktunya itu adalah T sama dengan akar dari 2H per G. Ini adalah persamaan dari H sama dengan setengah GT kuadrat. Berarti kalau kalian ubah rumusnya, kalian kalikan silang, kemudian kuadratnya itu adalah menjadi akar. Sehingga rumusnya menjadi T sama dengan 2H per G. Sehingga T sama dengan akar dari 2 kali 30 dibagi 10 sama dengan akar 6. Ini nanti kalau kalian masih bingung, silahkan kalian nanti tanyakan di grup chat kita ya. Nanti Ibu jelaskan rinciannya, kenapa bisa dapat T sama dengan akar 2H per G. Jadi kecepatan dan waktu bola sampai ke tanah adalah sebesar 10 akar 6 meter per sekon, dan waktunya itu adalah akar 6 sekon. Ini adalah contoh soal yang pertama. Kemudian contoh soal yang kedua, sebuah benda dijatuhkan dengan kelajuan awal. Kemudian benda tersebut sampai ke tanah setelah 1,2 sekon. Tentukan ketinggian benda saat dijatuhkan. Berarti kalau dia dijatuhkan dengan kelajuan awal, berarti itu adalah gerak vertikal ke bawah. Ya, karena dia dari atap gedung sampai ke tanah, berarti dia vertikal ke bawah karena ada kelajuan awal. Nah, kita lihat yang diketahui apa? V0 ada, T ada, G ada, kemudian yang ditanyakan adalah ketinggian. Berarti kalian lihat rumus pada vertikal ke bawah. Kalau vertikal ke bawah berarti tandanya plus karena searah dengan percepatan gravitasi bumi, gitu ya. Nah, di sini kayaknya Ibu typo nih. Di sini harusnya tandanya tambah ya. Jadi V0T ditambah setengah GT kuadrat. Nah, kemudian ya di sini harusnya tambah. Di sini sudah Ibu kasih tambah. Jadi di sini jangan sampai dikurang ya, ditambah ini yang betul tambah. Nah, 10 kalikan 1,2 ditambah setengah kali 10 kali 1,2 kuadrat. Sehingga hasilnya 12 ditambah 7,2 menjadi 19,2 meter. Sehingga ketinggian benda, jadi benda dijatuhkan dari ketinggian 19,2 meter. Kemudian kita lanjut, silahkan dipahami dulu baik-baik. Kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Nah, untuk contoh soal yang ketiga bisa kalian lihat, Anjar memukul bola kasti dengan kecepatan 10 meter per sekon sehingga bola terlempar ke atas. Berarti dia vertikal ke atas karena ada kecepatan dan dilempar ke atas. Jika G-nya 10, tentukan ketinggian bola saat mencapai titik tertinggi. Berarti Hmax-nya yang ditanya. Nah, ini adalah V0T dan G-nya sudah ada diketahui.
Yang ditanyakan adalah S atau Hmax ya. Nah, sudah Ibu jelaskan tadi di rumusnya bahwa kita cari dulu waktu naiknya. Waktu naiknya adalah T naik sama dengan V0 per G. Berarti 10/10. Berarti waktu dia naik itu adalah sama dengan 1 meter per sekon. Kemudian kita cari ketinggiannya, yaitu dengan rumus V0T dikurang setengah GT kuadrat. Kenapa dikurang? Karena dia berlawanan dengan percepatan gravitasi bumi, sesuai dengan rumus vertikal ke atas. Sehingga 10 dikali 1 dikurang setengah, dikali 10 dikali 1 kuadrat, yaitu hasilnya 10 dikurang 5 sama dengan 5 meter. Jadi ketinggian bola sampai mencapai titik tertinggi itu adalah 5 meter gitu. Nah, jadi silahkan kalian pahami baik-baik untuk materi kita hari ini. Materi ini adalah materi kita yang terakhir untuk gerak lurus. Itu ya, kalau ada yang masih dibingungkan silahkan bertanya ya. Jadi untuk pertemuan kita kali ini, Ibu cukupkan sampai di sini. Semoga kalian memahaminya. Ibu akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.